Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nargusarani, NIM 19030093. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yang dimana itu memenuhi tugas kewirausahaan saya, yang dimana bisnis saya dinamakan dengan Salto Jariang. Ringkasan eksekutif. Tujuan dari bisnis plan ini adalah untuk mengembangkan produksi makanan yang jarang ditemukan di daerah saya, Pacung Soal. Juga untuk memakan dana sebesar 5 juta rupiah, yang dimana bisnis plan ini disebut dengan Salto Jari, yang merupakan nama bisnis ini yang akan dijalankan. Bisnis ini juga dilakukan oleh saya sebagai owner, yang dimana tujuannya pemenuhi tugas kewirausahaan. Kemudian untuk deskripsi singkat perusahaan, Jariang Salto adalah bisnis yang menawarkan makanan berupa keripik yang kriuk dan di tengah-tengahnya diisi dengan beragam varian. Dengan diadakan bisnis Jariang Salto tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemilik bisnis. Kemudian kedua, pembiayaan. Pendiri usaha ini mencari pembiayaan untuk bisnis ini dari milik sendiri, kemudian keluarga. Ketiga itu misi, yang dimana Jariang Salto berusaha untuk menyajikan berbagai varian unik di keripik Jariang ini kepada masyarakat dengan harga terjangkau, serta bertujuan untuk memperkenalkan makanan ringan yang tak asing ditemukan di sekitar masyarakat lokal. Kemudian keempat itu tim manajemen, yang dimana yang dikelola oleh pendirinya saja atau saya sendiri sebagai owner, yang dimana merupakan mahasiswa matematika UNP dengan bermodalkan pengetahuan dari pelajaran yang telah didapatkan perkuliahan, diharapkan dapat memudahkan pemilik bisnis atau saya dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian itu ada perakiraan penjualan, yang dimana perkiranya saya akan mendapat omset sekitar 147 per harinya, atau setara dengan 4.410 per bulan. Keenam itu ada keuntungan bersih dan break even point, yang dimana keuntungan bersih per bulannya itu sebesar 590, dimana break even pointnya itu 3-4 bulan. Kemudian rencana pembangunan. Pemilik bisnis merencanakan tidak hanya sekedar menumpang berjualan di salah satu toko di daerahnya. Pemilik bisnis juga merencanakan ke depannya akan membuat stand makanan khusus keripik Jariang tersebut dan akan membuat cabang atau franchise. Latar belakang bisnis itu di dalam soal rata-rata pekerja masyarakat didominasi dengan petani dan PNS. Dengan berbagai kesibukan yang mereka lakukan serta jadwal yang padat, membuat mereka kadang lebih memilih makanan yang lebih praktis untuk dimakan namun tetap bisa menjadi sumber protein bagi tubuh mereka, atau juga bisa mengenyangkan perut. Keripik Jariang selain praktis, dapat dimakan di bawah dan juga bisa dimakan sambil melakukan suatu pekerjaan tanpa menunda pekerjaan tersebut. Jadi bisa untuk cemil, yang dimana itu dapat mengisi kekosongan perut, kemudian pekerjaan tidak tertunda. Kemudian rasa variannya yang banyak juga dapat menyesuaikan selera. Deskripsi perusahaan itu yang dimana Jariang Salto adalah suatu bisnis yang bergerak pada bidang penjualan produk makanan yang bahan pokoknya yaitu jariang atau jengkol, yang dimana memiliki beragam varian. Usaha ini didirikan agar masyarakat bisa mencoba dan mengenal makanan lokal rasa impor yang sangat jarang ditemukan di daerah sekitar dengan harga yang terjangkau. Visinya itu menjadi bisnis yang bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kemudian misi yaitu menciptakan keripik Jariang atau jengkol yang berbeda dengan yang lain. Kemudian menjual makanan-makanan dengan harga kaki 5, rasa bintang 5, namun tidak menghilang rasa kualitasnya. Kemudian untuk pemasaran gambaran produk itu level 1 saya hargai dengan 5.000, yang dimana memiliki 7 varian. Kemudian level 2 juga dengan harga 7.000 dan memiliki 7 varian juga. Kemudian level 3 itu 9.000, memiliki 7 varian juga. Kemudian pasar utama, gambaran pasar itu pasar utama saya di semua kalangan. Nah, kemudian seks. Analisis SWOT-nya itu yang pertama, seks itu mungkin ada memiliki persaingan yang masih sedikit. Kedua, konsep produk yang unik. Ketiga, segmentasi pasar yang luas. Weakness-nya itu kurangnya pengalaman. Kedua, belum kenal masyarakat terhadap produk yang dijual. Opportunity-nya mengenal masyarakat terhadap produk lokal rasa impor. Kemudian kedua, menjadi makanan yang paling dicari masyarakat. Keempat itu trade, munculnya bisnis baru dengan produk yang sama. Kedua, berkembangnya bisnis pesaing dengan produk yang sama juga. Segmentasi atau target pasarnya itu rata-rata umurnya 10-50 tahun, ya hampir semua kalangan. Kemudian pendapatan menengah ke bawah. Data geografis Kecamatan Pacung Soal, alasan membeli ingin mencoba cemilan baru dan ingin mencoba makanan yang mudah dibawa dan dimakan
di saat kerja. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama itu menumpang jualan di usaha orang tua, kemudian tetangga-tetangga rumah yang juga membuka toko, kemudian menyebar pamflet, kemudian mengiklan di dunia maya. Kemudian dilihat di sekitar daerah saya hanya satu orang yang menjual produk yang sama dengan produk yang akan saya jual. Hanya saja pesaing tersebut berjualan di tempat yang kurang praktis, kemudian rasa yang ya cuma satu varian. Yang toko pesaing bernama dengan jengkol pedas, dimana itu namanya sudah biasa kali. Kemudian analisis produk. Produk untuk langkah-langkah pembuatannya itu ada perebusan rasa pada jengkol agar menghilangkan bau dari jengkol, kemudian menggiling jengkol kemudian digoreng, ketiga menempatkan varian dalam jengkol, keempat menambahkan saus, kelima packing. Kapasitas produk itu saya bisa dapat memproduksi 200.000 keripik per hari. Fasilitas pelengkap. Dalam proses produk fasilitas pelengkap yang akan kami butuhkan teflon, kompor gas, tabung gas, sendok masak, kemudian sendok makan, mangkok, piring, dan keranjang. Pemasok itu untuk dasar yaitu jengkol yang dimana mengambil dari kebun saya yang ada di belakang rumah saya. Jadi dapat mengurangi modal investasinya. Sedangkan untuk bahan lainnya saya menyuplai dari pasar ya sekitar Kecamatan Pacusoal. Analisis sumber daya itu saya pada awalnya saya akan merekrut karyawan yang akan memilih karyawan sebagai pembuatan produk untuk marketing produk. Kemudian rencana pengembangan usaha yaitu satu produk untuk saya adalah sebulan atau setara dengan 30 hari. Setiap hari penjualan itu 7 hari dalam seminggu, pencatatan keuangan, kemudian sebulan pembentukan laporan keuangan bulanan, evaluasi performa bisnis, kemudian untuk setahunnya itu mengembangkan laporan keuangan tahunan atau evaluasi performa tahun bisnis. Kemudian untuk proyeksi keuangan itu kompor gas yang sudah ada, jadi barang-barang yang sudah ada di saya tidak masuk ke tidak mencantumkan harganya, yaitu tabungan gas itu harus khusus, jadi 110.000, kemudian packing tisu itu 500.000, menu pamfletnya atau rasa itu 50.000, keranjang itu 50.000, total 720.000. Nah, di level 1 jaringan salto itu jengkol itu modalnya 0 karena saya ambil dari belakang pohon rumah saya, kemudian tambahan materialnya itu sekitar 2.500, packing 500, dan total per buahnya itu 3.000. Kemudian level 2 add materialnya karena bahannya juga banyak, maka add materialnya 4.500, packing sama 500, jadi total untuk level 2 itu 5.000. Kemudian level 3 7.000. Dan total biaya per bulan itu 3.150.000. Untuk total biaya awal itu biaya operasional dan biaya pemasaran ditambah biaya bahan baku, yang mana 750.000 ditambah 3.150, yaitu 3.900.000. Kemudian biaya per bulan fixed cost itu untuk awal bisnis saya belum memperkerjai pegawai. Untuk variable cost yaitu total per bulannya 3.150, jadi cost per bulan itu FC plus VC yang dimana 0 ditambah 3.150.000 yaitu 3.150.000. Kemudian untuk analisis break even point, investasi awal saya 5 juta, yang dimana untuk total per bulan revenue per bulannya itu 4.410, yang dimana jadinya total income net income saya itu sebesar 1.260.000. Kemudian untuk per bulannya itu 590.000. Dan berarti untuk waktu balik modal saya sekitar 3-4 bulan. Dan berikut investasi yang dimana lebih dominan ke material cost. Dan sekian yang dapat saya presentasikan mengenai bisnis saya. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada saran mohon dikritisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.